Selamat datang di pertemuan kelima, masih di materi algoritma pemrograman bersama saya Junedi. Di pertemuan kelima kali ini, kita akan membahas mengenai perulangan. Perulangan ini dia ada macam-macam. Biasanya ada for, lalu ada while, terus ada juga do while. Nanti kita akan membahas ini satu persatu. Kita mulai dari yang for terlebih dahulu. Jadi yang ini kita abaikan dulu. Kita membahas yang for dulu. Mengenai for ini mempunyai bentuk umum ya. Bentuk umum dari for. Biasanya formatnya seperti ini. For yang pertama itu kita akan mendeklarasi ataupun menginisialisasi yang pertama. Inisialisasi. Lalu yang kedua itu ada syarat perulangan. Yang koma ketiga itu adalah pengubah nilai pencacah. Jadi bentuk umumnya dari for ialah seperti ini. Selanjutnya, bila pernyataan di dalam for lebih dari satu, maka pernyataan tersebut harus diletakkan di dalam tanda kurung. Seperti ini. Selanjutnya begini. Di sini ada sebuah pernyataan ataupun perintah ya. Ini ada perintah. Baris-baris perintah itu kita ketikkan di bawah. Ini seperti ini. Kegunaannya dari masing-masing argumen for di atas ini itu ada macam-macam ya. Saya tulis di bawah. Untuk inisialisasinya ini adalah bagian untuk memberikan nilai awal. Untuk apa? Untuk variabel tertentu yang kita sudah deklarasi di awal tadi, di atas maksudnya. Selanjutnya ada syarat perulangan yang ini. Syarat perulangan ini adalah memegang kontrol atau kendali terhadap pengulangannya. Karena di bagian ini adalah bagian yang paling untuk menentukan suatu pengulangan diteruskan atau berhenti. Jadi nanti di sini ada suatu kondisi di mana perulangan itu akan masih berlanjut ataupun dihentikan. Jadi makanya disebut memegang kontrol ataupun kendali terhadap pengulangannya. Lalu yang terakhir adalah ini, pengubah nilai pencacah. Fungsi dari pengubah nilai pencacah ini adalah untuk mengatur kenaikan ataupun penurunan nilai pencacah. Seperti itu ya. Contoh, kita akan mencoba mencetak bilangan dari 1 hingga 10 secara menaik ya, dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai 10 dengan menggunakan for ini. Kita coba langsung di program aja biar kita mencobanya lebih gampang ya. Kita balik ke program, kita bikin dulu new project, Java application. Oke, kita tulis saja sini pertemuan 5 ya.
Oke, udah sampai sini. Kita coba fungsi for yang tadi. Kita coba. Seperti biasa, kita inisialisasi dulu di awal ataupun deklarasi nilainya. Kita coba pakai variabel A aja yang umum. Terus kita coba rumus yang tadi, bentuk umumnya, inisialisasi, syarat pengulangannya, terus pengubah nilai pencacahnya. Berarti for, langsung ditutup kurung kayak gini ya, biar nggak lupa ya. Kalau kalian langsung buka kayak gini, terus diketik satu-satu, nanti lupa nutupnya, repot. Nah, mending pas mengetikkan fungsi dari si for ini, langsung di kurung buka, kurung tutup. Itu biar nggak lupa. Langsung juga dikasih kurung kurawal, kurung tutup kurawal. Nah, jadi langsung biar nggak lupa juga. Kita lanjut, kita kasih inisialisasi misalnya A sama dengan 1 karena kita mau mencetak nilai dari 1 hingga 10. A lebih kecil sama dengan 10 gitu biar enak. Terus A-nya kita plus-plus, selanjutnya kita cetak A. Kita cetak A. Oke, seperti ini. Maka yang terjadi adalah dia akan mencetak bilangan 1 hingga 10. Bagaimana caranya dia mencetak? Jadi seperti ini prosesnya. Saya besarin. Oke. Yang pertama seperti biasa kita inisialisasi int A, berarti A ini akan bernilai bilangan bulat. A ini kita isi dengan nilainya 1. Sekarang A ini bernilai sama dengan 1. A lebih kecil sama dengan 10. A-nya adalah 1. Berarti 1 lebih kecil atau sama dengan 10 kondisinya benar atau salah. Kondisinya ialah benar ya. Jadi 1 lebih kecil dari 10. Kondisinya benar. Dia akan mencetak A. A-nya berapa? 1. Maka akan tercetak 1. Biar enak saya kasih notepad juga di sini deh. Nah, maka nilai A yang tercetak adalah 1. Kayak gini. Lalu apa yang dijalankan lagi? A plus plus naik ke atas. A plus plus. Berarti sekarang A-nya bernilai 2. Balik lagi ke sini. 2 lebih kecil atau sama dengan 10. Kondisinya benar lagi. Karena 2 memang lebih kecil dari 10. Kondisinya benar. Lalu dicetak lagi. A. Ini print ln, makanya dia ganti baris ya. Berarti habis 1, dia ganti baris, kecetak 2. Selanjutnya, A plus plus. Sekarang kondisi A-nya ialah 3. 3 lebih kecil atau sama dengan 10. Ya, kondisinya benar. Dia cetak lagi A, 3. Terus dia cetak lagi 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 10 ya. Pas kondisi di sini udah 10 nih, dia cetak 10, apa yang dilanjutkan? Dia proses ini belum berhenti. Proses A++ ini belum berhenti pada saat dia sudah mencetak 10. Dia masih akan memproses balik lagi ke atas A++. Kalau dia sudah tercetak sampai 10, berarti kalau di A++, kondisi A-nya itu ialah 11. 11 masih dijalankan proses yang ini ya. 11 lebih kecil atau sama dengan 10 enggak? Ternyata enggak. 11 itu harusnya lebih besar dari 10. Jadi kondisi yang ini salah, makanya dia enggak cetak yang ini. Dia akan keluar dari perulangan si for-nya. Dia akan keluar dari sini dan programnya berhenti. Enggak ada statement apa lagi. Di baris-baris selanjutnya udah nggak ada perintah-perintah lagi. Jadi makanya programnya diberhentikan. Sekarang kita coba hasilnya benar atau salah. Kita run file. Oke, hasilnya benar ya. Tercetak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Itu contoh umum dari bentuk awal for ya. Sorry, bukan bentuk awal, bentuk umum dari for.
yang ini. Itu contoh pertama untuk bilangan yang naik. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 10 kan bilangannya selalu naik. Sekarang kita coba untuk bilangan menurun. Jadi kita inisialisasi angkanya lebih besar, kondisinya lalu kita kasih min-min ya, pas di terakhirnya itu. Kita coba lagi di balik ke program. Kita bikin di sini aja. Di sini kita tulis bilangan perulangan naik. Ini aja. Perulangan naik. Perulangan menurun. Kita tinggal copy aja sebenarnya di sini. Kita tinggal ganti inisialisasinya di bawah sini. Atau mau langsung di sini juga bisa ya. Kita mau ganti misalkan INT sekarang maunya B gitu ya. Bisa, kita mau ganti B juga. Nah, kita ganti B. Oke. Kita ganti INTB. Kita langsung deklarasi di sini pun sama boleh. B sama dengan, nah kalau kita mau menurun berarti deklarasi angka yang awal harusnya lebih besar. Jadi kita coba B-nya ini jangan 1, karena kalau di min-min ya habis satunya. Kita coba kebalikannya ya, 10B sama dengan 10. Lalu B lebih besar atau sama dengan 1, biar pada saat kondisi 1 dia udah nggak bisa turun lagi. Terus B-nya kita min-min ya, terus kita cetak B. Prosesnya sama aja. Jadi yang pertama dia akan mencetak angka 10, B sama dengan 10, B-nya lebih besar dari 1 ya, dan dia akan mencetak angka B. B-nya adalah 10. Biar nggak bingung saya tulis lagi. B-nya adalah 10. Lanjut, B min-min, berarti B-nya dikurang 10 di min-min berarti 9 ya. 9 dicek. 9 lebih besar atau sama dengan 1, ya 9 lebih besar dari 1, makanya dicetak B-nya. Dan seterusnya sampai bilangannya itu ketemu angka 1 ya. Saya tulis saja 8, 3, 2, 1. Nah, pada saat sudah tercetak 1 di sini, dia akan lari lagi ke atas, dia akan ngecek 1 di min-min adalah nilainya 0. Dicek lagi kan di sini. 0 lebih besar dari 1 enggak? Ternyata 0 itu udah enggak lebih besar dari 1. Makanya perulangannya akan berhenti. Dia akan melewati yang ini, dia akan baca yang bawahnya. Dia akan baca yang selanjutnya dan selesai. Kita coba aja, kita tes lagi. Nah, ini ya. Perulangan naik 1 sampai 10, perulangan menurun dari 10, 8, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Seperti itu. Selanjutnya ini ada contoh lain dari for, itu adalah nested for. Nah, jadi for di dalam for. Jadi for-nya double. Kalau ini kan cuma satu baris gini aja for-nya. Kalau nested dia adalah for di dalam for. Kita bahas yang kedua. Oke. Bentuk kedua. Nested for. Nah, nested for ini adalah suatu perulangan for juga yang di dalamnya terdapat for yang lain gitu. Yang di dalamnya terdapat for. Kurang lebih seperti ini. Suatu perulangan for yang di dalamnya terdapat for yang lainnya. Bentuk umumnya seperti apa? Bentuk umumnya seperti ini. Bentuk umum for seperti biasa yang di atas sama inisialisasi
Selanjutnya adalah syarat perulangan. Yang ketiga, pengubah nilai cacah. Lalu jangan lupa ditutup kurung buka kurung tutup kurawalnya. Lalu di dalamnya ini ada for lagi. For-nya seperti apa ya? Seperti ini, sama. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi yang pertama ada for, di dalamnya lagi ada for lagi. Gitu. Di sininya biasanya baru ada pernyataan atau perintah. Seperti ini bentuk umum dari nested for. Biar nggak bingung, kita langsung coba ke programnya aja. Yang ini sudah ya, kita bikin kelas baru aja biar nggak terlalu banyak. New Java class. Kita bikin nested for. Kita kasih PSVN, sorry. Oke, kita bikin yang model nested for-nya. Seperti biasa, kita inisialisasi di awal saja, INTA, INTB gitu. Terus kita bikin for di dalam for. For misalnya INTA. Terus tadi saya langsung pencet ya, makanya muncul for ya. Jadi kalau saya ketik for, langsung tab ini langsung terbuat juga for-nya. Kalau mau kita ketik sendiri juga nggak masalah sih. A sama dengan 1 misalnya. A lebih kecil atau sama dengan 5. A plus gitu. Lalu di dalamnya saya mau taruh ada for lagi. For yang perulangan kedua ialah yang B-nya. B sama dengan A. B lebih kecil atau sama dengan dari 5. Terus B plus. B plus. Jangan lupa di kurung kurawalnya. Terus saya mau cetak. Jangan LL deh. Saya kasih bintang aja deh. Sekalian kita mau bikin segitiga. Baru selanjutnya saya kasih biar enter di sini deh. Kasih seperti ini. Oke. Apa yang akan tercetak pada program perulangan for yang seperti ini? Nah, baca sistemnya sama, baca programnya dari atas, dari awal kita baca satu persatu. Untuk memudahkan, seperti biasa saya gunakan notepad. Nah, seperti ini. Kita bahas satu persatu. For A sama dengan 1. Nilai A adalah 1. 1 lebih kecil dari sama dengan 5, iya. Kondisinya benar, 1 lebih kecil dari 5. Maka dia akan kemana? Dia akan melanjutkan yang di dalam kurung ini ya. Nah, yang di dalam ini dia akan dikerjakan. Karena kondisinya benar. Ternyata pada saat dia masuk ke perintah atau pernyataan berikutnya terdapat for lagi. Maka apa yang akan dijalankan? Ya for ini yang akan kita jalankan satu persatu. Kita baca lagi. B sama dengan A. A-nya itu tadi adalah 1. Berarti B-nya adalah 1. 1 lebih kecil atau sama dengan dari 5. Iya, kondisinya benar. Maka akan dicetak sebuah bintang. Oke, sekarang kita coba cetak bintang yang pertama. Selanjutnya kemana? Dia nggak akan ke bawah ya, karena program for itu harus dikerjakan terlebih dahulu sampai kondisinya salah, baru dia akan berhenti jalankan yang bawahnya. Berarti selama kondisinya kita masuk ke dalam for, kita akan masuk ke dalam for yang ini. Ingat, for yang pertama itu kita tetap masih jalankan ya, karena kondisi masih benar, masih 1. Dan kebetulan aja di dalamnya ada for lagi, jadi kita harus
ulang for ini sampai kondisinya berhenti. Sekarang kita coba lagi, ini udah jadi yang ke-1, sekarang B-nya plus plus, kondisi B-nya sekarang adalah 2. 2 lebih kecil atau sama dengan 5. Iya, 2 lebih kecil dari 5, kondisinya benar, maka dia akan mencetak tanda bintang lagi. Kita cetak lagi tanda bintang di sampingnya. Karena ini dia nggak pakai LM, saya ketiknya, tadi nggak pakai LM, berarti dia ada di sampingnya. Kita cetak yang ini tadi. Jadi sekarang yang akan tercetak 2 baris ini. Lalu kita jalankan lagi sini, B plus plus lagi, kondisinya berarti 3 ya. 3 lebih kecil dari 5, ya kondisinya benar, dicetak lagi bintangnya. Terus B plus plus tadi 3, sekarang B-nya adalah 4. 4 lebih kecil atau sama dengan 5, ya kondisinya benar, dia akan mencetak tanda bintangnya lagi. Kita cetak lagi tanda bintangnya. Sudah 4 nih. Berarti B plus plus, sekarang B-nya adalah 5. 5 lebih kecil atau sama dengan 5, ya kondisinya masih benar, dan dia akan mencetak tanda bintang. Oke, kita cetak tanda bintang lagi di sampingnya. Selanjutnya, kita masih jalankan lagi yang B. B plus plus, berarti tadi kan 5. B plus plus, berarti sekarang B-nya adalah 6. 6 lebih kecil dari 5, enggak ya. 6 lebih besar dari 5. Jadi kondisi yang ini adalah salah kalau dibilang 6 lebih kecil dari 5, maka dia akan nggak akan jalankan perintah yang ini, dia akan langsung melanjutkan perintah selanjutnya. Perintah selanjutnya yaitu ialah ganti baris, system out print line. Berarti dia enter ke bawah, terus masuk ke perulangan yang mana? A plus plus. Tadi A-nya cuma 1, sekarang A-nya adalah 2. Berarti ini kita enter dulu ya. Enter, sekarang kita enter. Sekarang dia ada di bawah. Sekarang A plus plus, tadi A-nya 1, sekarang A-nya adalah 2. 2 lebih kecil dari 5, ya kondisinya kemana? Masuk lagi ke sini. Masuk lagi ke for yang kedua. Sekarang B sama dengan A. A-nya itu berapa tadi? A-nya sudah berubah menjadi 2, berarti B-nya sekarang 2. 2 lebih besar dari 5. 2 lebih kecil dari 5, ya kondisinya benar, maka dia akan cetak tanda bintang. Kita cetak lagi tanda bintangnya. Sekarang B plus plus, tadi 2, sekarang berarti B-nya bernilai 3. 3 kondisinya benar, lebih kecil dari 5, kita cetak lagi. Nah, selanjutnya tadi 3, terus sekarang 4. 4 lebih kecil dari 5, ya cetak lagi. Terus tadi 4, sekarang B-nya adalah 5. 5 sama dengan 5, ya kondisinya benar. Lanjut lagi ke 6, sekarang B-nya 6 lebih kecil dari 5, salah. Terus dia nggak jalanin yang ini, dia jalankan yang bawah. Dia enter lagi ke bawah. Terus dia baca yang atas lagi. Tadi A-nya nilainya 2 ya. Biar nggak bingung, saya tambahin juga di bawah sekarang. Nilai A sekarang itu adalah tadi 2, berarti sekarang ketiga. B-nya kita lihat ya. B-nya berarti 3 juga kan, karena di sini B sama dengan A. Oke, sekarang nilai A-nya 3. 3 lebih kecil dari 5, iya kondisinya masih benar. Diulang lagi ke dalam for bawahnya. Berarti sekarang kita enter ya. Nah, print line. Sekarang kita masuk perulangan yang ketiga. B sama dengan A. A-nya itu ialah 3. 3 lebih kecil dari 5. Kondisinya benar, kita cetak lagi. B plus plus. B-nya sekarang tadi 3. Sekarang 4. Nah, B-nya plus plus. 4 lebih kecil dari 5. Iya. Kita cetak lagi. Sekarang B-nya plus plus lagi 5. 5 sama dengan 5. Iya, kondisinya benar. Kita cetak lagi. Sekarang B plus plus, kondisi B-nya sekarang 6. 6 lebih kecil dari 5, kondisinya salah. Ini nggak akan pernah dijalankan. Dia akan jalankan yang bawah. Print line yang ini, berarti kondisinya sekarang di enter. Terus dia balik lagi ke atas. A-nya plus plus, berarti A-nya sekarang 4. Masuk lagi ke bawah. Kondisinya benar ya. 4 lebih kecil dari 5, kondisinya benar, masuk lagi ke bawah. Lanjut.
B sama dengan A. B-nya 6 karena di sini diinisialisasi awal lagi. B sama dengan A, dia ngikutin nilai A-nya. Nilai A-nya ialah 4. B-nya sekarang 4. B lebih kecil dari 5. B-nya ialah 4. Kita cetak lagi di bawahnya. Sini. Tanda seperti ini. B++ sekarang B-nya 5. 5 lebih kecil atau sama dengan 5, ya kondisinya benar, dicetak lagi, tanda bintang. Terus B++ ya, kita plus lagi 6. 6 lebih kecil atau sama dengan 5, salah. Perintahnya nggak dijalankan, nggak dicetak tanda bintang, lalu dia enter ke bawah ya, turun, pin line. Sekarang kondisinya di sini. Dia balik lagi ke atas sekarang, A-nya plus, A-nya sama dengan 5. Sekarang 5 lebih kecil atau sama dengan 5. Kondisinya benar, sama dengan 5. Maka dia akan jalankan lagi yang bawahnya. Di for lagi. B sama dengan A, berarti B-nya sekarang 5. B lebih kecil atau sama dengan 5, iya kondisinya benar, maka dia akan cetak tanda bintang. Selanjutnya, B++, B-nya sekarang 6. 6 lebih kecil atau sama dengan 5, salah kondisinya. Berarti ini nggak dijalankan, dia jalankan yang print line, dia enter lagi ke bawah sini. Terus dijalankan lagi A++, sekarang A-nya 6 ya. Sekarang A-nya 6. 6 lebih kecil dari 5, ternyata kondisinya salah. Berarti program yang ada di dalam for yang bagian ini nggak akan pernah dijalankan lagi nih. Karena kondisinya sudah salah. Sekarang A-nya bernilai 6. Maka ya sudah, programnya selesai. Berhenti. Kita coba tes yang nested for hasilnya seperti apa. Saya run file. Oke, baik. Hasilnya sama persis sesuai perkiraan saya. Nah, seperti ini ya. Jadi dia tercetak bintangnya sama ya, urutan 5, 4, 3, 2, 1. Bikin segitiga seperti ini. Itu cara yang nested for. Berikut contohnya saya terapkan untuk membuat sebuah segitiga. Terus ada lagi perulangan yang tidak berhingga. Nah, ini perulangan yang terus berulang terus, nggak akan pernah mati. Jadi kondisinya selalu benar, itu pun ada. Saya coba contohin di mana ya? Di balik sini lagi deh. Atau saya bikin kelas baru aja. Tak berhingga. Nah, ada juga sebuah perulangan yang seperti ini. Kondisinya selalu benar. Kalau selalu benar berarti dia akan terus-terusan tercetak. Misal saya mau buat for INTI sama dengan, ya bolehlah dari 10 gitu. Terus saya bilang sininya I-nya harus lebih besar atau sama dengan dari 5 gitu. I-nya 10. Berarti kan I-nya 10 lebih besar dari 5, kondisinya benar terus. I-nya di plus. Sampai kapan berhentinya? Ya nggak akan pernah berhenti. I-nya ditambah naik 11, kondisinya kesini benar. Tambah lagi 12, kondisinya benar. Maka apa yang akan tercetak? Ya terus-terusan berulang sampai nggak berhenti. Kita coba cetak I-nya gitu. Kita coba cetak I-nya. Kita lihat apa yang terjadi. Ini kondisinya selalu benar. Nah, ini dia yang terjadi. Dia selalu looping sampai nggak berhenti-henti nih. 200, 300, pokoknya nggak berhenti-berhenti karena kondisinya selalu benar. Dia akan selalu berulang. Itu yang disebut tak berhingga. Jadi kondisinya selalu benar. Oke, sekarang kita lanjutkan mengenai perulangan yang while ya. Bagian yang while tadi for kita sudah bahas. While ini mirip-mirip sama for juga. Dia ini perulangan yang mirip sama for. Bentuk perulangan bentuk perulangan while ini
dikendalikan oleh syarat tertentu, yaitu perulangan akan terus dilaksanakan selama syarat tersebut terpenuhi. Bentuk umum dari while ini seperti ini. While, lalu ada syarat, selanjutnya ialah pernyataan ya, atau perintah. Nah, biasanya seperti ini. Bentuk umum ini bisa diisi dengan lebih dari satu perintah atau pernyataan. Jadi bisa ya, misalkan nggak cuma satu ya, dia bisa sampai banyak juga bisa. Ini juga bisa, mau sampai 3 juga bisa dia. Bisa lebih dari satu dia. Kita langsung coba aja ke bagian programnya ya, biar nggak bingung. Kita lanjutin yang tadi. Kita bikin lagi kelas namanya perulangan while. Kita PSVM, kita inisialisasi int bilangan awalnya kasih 1 aja. Terus kita while bilangan lebih kecil atau sama dengan 10. Nah, kita isi pernyataannya di dalam sini. Kita mau isi pernyataannya, kita cetak bilangan gitu. Ini kita nggak usah pakai ln, kita berbaris saja. Ntar kita tambahin concat dengan spasi, biar nggak dempet-dempet. Terus bilangannya kita plus-plus. Nah, ini sama juga. Berarti yang tercetak adalah bilangan angka 1 sampai dengan 10. Prosesnya ya seperti yang sebelumnya, yang kayak for, itu mirip-mirip. Dia dicek dulu bilangan ini isinya 1 lebih kecil dari 10, kondisi ini benar, maka akan melanjutkan pernyataan di bawahnya. Pernyataan di bawahnya ialah mencetak bilangan. Bilangannya berapa tadi? Bil ini sama dengan 1, dicetak 1 plus ini spasi nih, saya kasih spasi biar nggak dempet-dempet, berarti 1 spasi. Terus bilangan plus. Nah, bilangan sekarang ada 2. Berarti di sini dicek, 2 lebih kecil dari 10, iya. Ditulis lagi 2. Berarti cetak 1, spasi 2, spasi 3 sampai kondisinya salah, sampai dengan sama dengan 10. 11 sudah nggak bisa tercetak lagi. Kita coba aja run file. Nah, ini dia tadi 1, 2, 3, 4 sampai dengan 10. Yang mau dibikin 50 atau 30 juga ya bisa aja, sama aja. Dan tercetak sampai dengan 30. Misalnya kita mau cetak dari 1 sampai 10 untuk angka yang bilangan ganjil gitu ya, misalnya. Kalau kita mau cetak bilangan ganjil berarti kan kelipatan 2 ya. Kita tambah aja plus sama dengan 2 itu. Berarti habis dari sini dicetak angka 1, dia akan melengkap 2, jadi 1 tambah 2, 3. Berarti yang tercetak 1, 3, 5, 6 sampai dengan maksimalnya 10 ya. Berarti sampai 9 yang akan tercetak. Nah, ini dia. Dia akan mencetak bilangan ganjil dari 1 sampai 10. Bilangannya itu ada 3. Ada 1, 3, 5, 7, dan 9. Itu bagian yang while. Sekarang sedikit lagi kita coba yang bagian do while. Nah, do while ini bentuk perulangan yang melaksanakan perulangan terlebih dahulu. Jadi dia langsung isinya dulu nih, pernyataannya dulu, baru dicek kalau yang do while. Nah, bentuk umum dari do while ini do, terus ada pernyataan di sini, pernyataan atau perintah, lalu di bawahnya baru ada while sini, while isinya syarat. Nah, seperti ini. Ini untuk yang do while. Biar nggak bingung, kita coba yang do while. Bikin lagi new class.
perulangan do while. INT bilangan 1 bergampang. Nah, di sini ya. Kita langsung do, langsung dikerjakan berarti ini. Ini saya oke. Kita do langsung kita cetak misalnya bilangan terus lalu kita misalnya mau cetak angka ganjil kayak tadi. Ya tinggal ini aja sih. Kita bikin kelipatan 2, habis itu baru dicek syaratnya. Bilangan kurang dari sama dengan 10 itu misalnya. Nah, ini hasilnya juga sama yang sebelumnya yang while, yang bilangan ini. Kita coba. 1, 3, 5, 7, 9. Nah, ini kenapa ke bawah pakai ln? Kita bikin di samping aja. Nah, kita coba running lagi. Nah, dia. Jadi mau pakai perulangan apapun sama aja, mau pakai for, while ataupun dual. Yang penting kita memahami dari bentuk-bentuk perulangan tersebut. Gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Terima kasih.